Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, tetap ya. Berarti sudah bisa kan bersamanya. Intinya cara membuktikan apabila persamaan itu benar atau tidak untuk sebagai alat prediksi apabila ya sigma y sama dibayar dengan sigma y prediksi. Kalau ini terpenuhi, maka bisa kita kategorikan adalah persamaannya regresinya benar. Nah, oke, sekarang kita lanjut bicara terkait korelasi dan residu. Oke. Kemarin kita sudah bicara terkait relasinya, ya, relasinya yang kita lihat dari koefisien regresi, ya, koefisien B kemarin. Kalau dia minus B berarti relasinya adalah negatif. Kalau dia plus B berarti relasinya positif. Apa relasinya kemarin? Positif. Positif. Oke, selanjutnya kita pergi kepada korelasi. Oke, korelasi. Apa perbedaan antara relasi dan korelasi? Nah, ada yang bisa membedakan? Silakan. Apa? Korelasi. Relasi kan jelas, kita lihat hubungannya, ya kan? Arah hubungannya kita lihat. Relasinya ini kemana nih arahnya nih? Ada minus, ada plus. Bisa kita lihat dari koefisien, ya, koefisien regresinya. Sekarang kita lihat korelasi. Apa itu? Oke, poin pertama korelasi itu adalah untuk apa? Baca Rizky. Mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel. Oke, sekarang kita mau lihat kekuatan kedekatannya. Kalau dalam pertemanan ada teman jauh, ada teman. Nah, sekarang kita mau lihat, ya. Nah, jadi Y sama dengan A ditambah BX, ya. Ya, yang kita mau lihat ini bagaimana kedekatan X terhadap Y. Dan sebaliknya, bagaimana kedekatan Y terhadap X. Kita mengukur nih, apakah dia itu erat hubungannya atau tidak, ya. Maksudnya apa nih Pak? Eratnya dia erat nih. Artinya kawan-kawan, faktor X ini, ya, X ini memiliki pengaruh yang besar terhadap Y. Y, ya kan? Dan kita mau melihat ya korelasinya faktor Y ini tidak ada hubungannya dengan X. Kalau ini kita betulkan, ini kita salahkan. Jadi kita mau lihat nih, apakah ada hubungannya yang erat antara X terhadap Y. Dan adakah hubungan yang erat antara Y terhadap X. Kalau ini terjadi hubungan erat, maka ini diperbolehkan. Normal ya. Tapi ini tidak diperbolehkan. Ya, itu disebut dengan korelasi, melihat relasi di antara mereka. Ini diperbolehkan, X terhadap Y diperbolehkan, sedangkan Y terhadap X tidak diperbolehkan. Kenapa? Balik lagi. Karena kemarin kita bicara regresi, ya, untuk melihat pola antara apa? Variabel apa? Variabel apa? Independen terhadap variabel dependen. Berarti ini yang kita lihat. Ya, ini yang kita lihat. Sedangkan ini tidak perlu kita lihat. Atau saya kita sebutkan ini tidak perlu
terjadinya hubungan. Ya, apa contohnya? Nah, jadi, koefisien korelasi itu memiliki kedekatan. Nah, ya, kedekatannya adalah ya, koefisien korelasi itu adalah maksudnya nih, kedekatannya. Sudah tahu yang mana dia harus lebih besar daripada minus 1. Dan dia harus lebih kecil sama dengan 1. Ya, nilainya apa? Nilainya itu berkisar minus 1 sampai 1. Kalau ada nilai korelasi di luar ini, ya, di luar ini, nah, ini, kalau ada dia berada pada titik ini, kalau nanti titiknya minus 2 kah, dan lain sebagainya, koefisien korelasinya, ya, maka kita sebut itu tidak lazim. Karena kita ingin melihat kedekatannya. Yang mana? Ya, bisa kita lihat kedekatannya kalau dia, ya, kakak itu apa tadi? Nah, koefisien kalau dia lebih kecil sama dengan 0,2 dan lebih besar daripada 0, maka kita bilang korelasinya lemah. Artinya, variabel independen memiliki hubungan yang lemah terhadap Y. Artinya dia tidak terlalu berpengaruh besar. Artinya peranannya tidak nampak. Oke, sangat lemah, nggak nampak. Kalau kakaknya itu di bawah sama dengan 0,4 dan di atas, ya, ya di atas 0,2, ya, di antara itu, ya, maka korelasi lemah tapi pasti. Dia lemah tapi masih berperan. Tahu artinya maksudnya itu? Dia lemah dia, nggak terlalu nampak perbandingannya, tapi dia berperan. Apa contohnya? Contohnya kita contohkan nih, ke adik punya adik saudara saudaraan, adik kan? Nah, adik itu perannya di rumah tangga, di keluarga besar nggak? Besar nggak? Besar nggak? Hah? Besar nggak peran adik? Nah, nggak besar kan? Tapi dia pasti. Ya kenapa? Karena ada adik ini kita merasa rumah itu menjadi lebih hangat. Ada yang bisa kita bercandai, tapi peranannya lemah. Tapi karena ada dia, ada sesuatu yang kita rasakan berbeda. Berbeda. Kalau tadi tidak, dia sangat lemah dan kita pun tidak merasakan apa-apa. Ya, apalagi contohnya, ya, kakaknya di antara, ya, 0,7 sampai 0,4. Maka korelasinya cukup berarti. Ya. Jadi dia memiliki peranan yang diperhitungkan. Ya, walaupun tidak mayoritas dan signifikan. Sedangkan korelasi yang sangat kuat itu adalah di antara 0,7, di atas 0,7, di bawah 0,9. Nah, ini sangat kuat atau kita sebut kuat sajalah. Kuat. Artinya peranannya sudah nampak besar. Ya, artinya variabel ini memberi dampak besar terhadap yang dipengaruhinya. Apa kita hubungi ya kayak teman dekat lah gitu. Ya kan, kalau kita ngomong ke dia, wah, kita mau ikutin dia, ya kan? Nah, apalagi dia di bawah 1 dan di atas 0,9. Nah, berarti korelasinya kuat sekali. Ya, supaya itu biasanya tuh hubungannya kuat sekali antara kita dan orang tua kita tuh kuat sekali, ya kan?
Nah, kalau kakaknya itu sama dengan 1, berarti korelasinya sempurna. Tidak ada yang mempengaruhi lagi. Ya, orang lain tidak bisa mempengaruhi lagi, atau faktor lain tidak bisa mempengaruhi lagi. Cuma satu faktor saja mempengaruhi. Nah, sempurna. Tapi kalau di dunia ini kan jarang ada sempurna. Pasti namanya ada sedikit kelemahan, kelemahannya. Ini disebut dengan korelasi. Nah, kita hari ini mencari ini. Oke, selain kita mencari nilai residu. Ya, ini bentuknya. Ya, korelasi negatif. Kalau kita hubungkan nanti kalau nilai X dan nilai Y. Ya, ini ya, kita hubungkan. Ya, ini X, ini Y, ya kan berapa nilai X, jadi dapat nilai Y, kita carilah. Nanti kita kan dapat titik-titik tuh, ya, titik-titik tuh. Kalau polanya seperti ini banyak, ah, polanya seperti ini kalau kita kumpulkan, ternyata kita buat yang namanya itu grafik kasarnya, ternyata gini bentuknya, maka ini kita sebut dengan korelasi negatif. Dari mana dapatnya Pak? Gampang. Berapa nilai X? Berapa nilai Y? Misalnya tahun 1, berapa nilai X? Berapa nilai Y? Cari. X-nya sini, misalnya Y-nya sini. Kita cari titiknya. Titik ini. Cari tahun 2 lagi. Tahun 3. Tahun 4. Tahun 5. Tahu. Dari section 1. Section 2. Section 3. Section 4. Sampai section seterusnya. Kita pola nanti. Berarti ini polanya negatif. Oke, kalau dia polanya, kalau kita hubungkan X dan Y, maka polanya seperti ini nanti. Seperti apa namanya? Positif. Ya, di mana ya X dan Y kalau kita letakkan di dalam bidang apa namanya? Sehingga bidang kartesius, maka nanti titik-titik ini akan membentuk barisan seperti yang ada pada gambar 2 ini. Nah, dia kita sebut dengan korelasi positif. Nah, nanti kita buktikan ini. Nanti kita buktikan ya. Bapak suruh buat titik-titiknya nanti. Oke. Tapi kalau dia acak nggak jelas. Nggak jelas nih. Nggak jelas kata orang. Nah, ini nggak jelas apa itu ya apaan. Nah, ini kita sebut dengan korelasinya zero. Zong. Nggak positif. Nggak negatif. Sekarang kita coba membuktikannya. Benar nggak positif dia secara gambar? Ayo. Kita coba berapa observasi kita? Berapa observasinya berapa kemarin? Berapa observasinya tuh? Observasi. Itu berapa? Kok banyak ini? Iya, banyak. 10. Nah, 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti. Oke, Pak, buatkan titik-titiknya. Oke. Buatkan titik-titiknya. Nah, ini X, ini Y. Nah, angkanya berapa tadi? Yang paling besar berapa? 65 sampai 75. Nah, Y-nya. 39 sampai 52. Berarti kita buat di sini dari 0 sampai ini berapa terakhir? 75. Dia dapat adalah 90. Ya. Y-nya berapa? Terakhir 52. Berarti kita anggap sini sampai 6. 60. Hah? Ini sih 98. 98. 100 yang kita buat. 100. Nah, kita ambil 10 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kita buat 100 juga. Mari. Tok, buat titik-titiknya. Ayo, buat titik-titiknya. Ayo. Kan nampak nih, mana X-nya? Mana X nilai X-nya?
Nih, mana nilai Y-nya? Nah, ada tekan di sini. Buat titiknya. Nggak lupa. Nah, di mana titiknya? Misalnya sini, 65, kita kan sini. Titiknya sini berapa? Ah, kita hubungkan buat titiknya. Nggak usah buat pakai bisa langsung aja pakai titik ini. X, buatnya X kecil. Oke, aja langsung. Ya, satu, parit 1, 4, 1, 4, 7, 10. Oke, langsung buat parit. Buat nomornya langsung. Nomor 1, 4, 7, 10. Ya, kita membuktikan benar nggak dia nanti akan berbentuk seperti yang positif. Nah, langsung tiba titiknya saya carinya A. Coba tebak aja lah ya. Berapa apa? Apa angkanya? Buat X aja X. X aja X ini kan. Nah, buat nomornya. Tuh, udah. Lagi. Nah, 4 lagi. Ada 10 nanti itu mau kita lihat bagaimana polanya. Apakah polanya zong, polanya buat nomornya. Nah, selesaikan ya. Yang X apa aja. Berarti yang X tujuh berarti Allah ya tujuh ini 78 sama 40. Berarti sini ya. Ini ya yang X. Ini X ya. Ini ya saya ini 14 sudah bilang. Oh ini ya. Y-nya 78. Sama aja lagi. 43 ya? Sini ya? Iya. Ya. Sekarang X2. Ya X-nya cuma terus 92 kan? 92 sini. Ke 7. Ini. Ya. Ini 98. Dari sini ke 7 sini ya? Sini. Sini kan ya? Ini ke 1. Oke, udah? Uli udah? Oke. Nah, oke. Udah? Oke, kita lihat. Kita lihat. Nah, kalau kita ambil garis lurus, apa yang terjadi nih? Maka dia menunjukkan oh tervalidasi. Sedangkan yang ini nggak jelas. Nggak jelas ini. Bisa kita ambil, akhirnya ini adalah garis datar. Kalau kita buat dia salurannya, ini kan salurannya nih. Ya, kita sebut sebagai bordernya, batasnya. Maka ini adalah datar. Nah, satu bawah, satu atas. Makanya zero, tidak ada hubungannya. Oke, paham ya?
Oke, lanjut. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan akar dari koefisien determinasi. Sedangkan koefisien determinasi itu adalah merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Sumbangan lagi artinya berapa besar peranannya. Sumbangan dia dalam mempengaruhi. Maka biasanya nilai R determinasi kita buat dia simbolnya R kuadrat atau R square itu di antara di bawah 1 di atas nilai 0. Nah, apa kegunaannya? Untuk ukuran kecepatan garis regresi dari hasil estimasi terhadap kelompok data hasil observasi. Untuk ukuran kecepatan garis regresi ini. Ukur kecepatan garis regresinya. Ya. Artinya seberapa besar peranan dari garis-garis ini mempengaruhi Y. Ya, ini X ini kan X nih. Berapa besar dia mempengaruhi Y. Kedua, untuk mengukur proporsi jumlah variasi yang diterangkan pada model regresi. Yang kedua, untuk menerangkan proporsinya. Artinya porsinya berapa dari X ini? Dari porsinya bulat, berapa yang diambilnya? Apakah diambilnya setengah, diambilnya 1, diambilnya 80%. Nah, itu disebut dengan koefisien regresi. Oke, kita mulai. Ini adalah rumusnya. Ayo. Udah ada tuh. Kita buat koefisien regresinya. Ayo, sama-sama. Yaitu, ayo cari. Berapa besar akhirnya iklan. Kita masih pakai iklan. Apa bahasa kemarin? Latihannya iklannya. Terhadap penjualan. Tugas ini harga sama barang. Nah, berapa besar harga mempengaruhi penjualan barang. Oke. Yuk, batu. Kita udah punya kemarin nilai A. Kita udah punya sigma Y. Tambah sigma X dikali Y. Ditambah N sigma rata-rata Y dikuadratkan. Dibagi sigma Y dikuadratkan. Dikurang N Y disigmakan. Ayo, berapa hasilnya? Oke, kita coba. R square sama dengan. Kita berapa nilainya? Minus 22,4. Minus 22,4. Sigma Y kita berapa nilainya? Sigma Y kita sumberkan bawah ini berapa nilainya? Sigma itu total ya. Sigma itu berapa? 460 dikurang ditambah B kita berapa nilainya? 0,9. Hah? 0,9. 0,9 dikali sigma X dikali Y. Ada situ kan? 36.854. 36.854. Nah, dikurang N kita berapa? 10. 10. Dikali berapa rata-rata Y? 46. Ada sini buat rata-ratanya ya? Mana? Ini Pak, 46. Hah? 46. Rata-rata Y? Nah, 46. Nah, dikuadrat. Nah, dibagi. Ya. Sigma Y berapa? 160. 160. Kita kuadratkan. Dikurang N berapa? 10. Y kita berapa? Berapa? 46. Dikuadrat. Nah, rata-rata Y kita. Yuk, kita cari berapa? Ingat ya. Dalam matematika, yang dahulu terlihat adalah yang paling kuat adalah pertama kali-kali atau bagi. Berarti ini kita kalikan dulu. Minus 22,4 dikali 460 berapa? Minus 10.304. Minus 10.304. 10.304.
ditambah 0,9 kali 36.854. 33.168,6. 33.168,6. 168,6. Dikurang. Nah, nih. Berarti yang mana paling kuat? Kita akarkan dulu dia, kita kuatkan dulu berapa? 46 dikali 46. Berapa? 2116. Dikali 10 berapa? 21.160. 21.160. Oke, betul? Betul? Ayo. Per. Nah, 460 dikali 460 berapa? 1.160. 600. Nah, dikurang 46 dikali 46. 2.116. Hah? Berapa? 2.116. Nah, dikali 10. 2116. 2.116. Ayo kita jumlahkan. Minus 10.304 ditambah 33.168,6 dikurang 21.160. Berapa nilainya? P kan kalau nyari manual kan? Baru 10 observasinya. Berapa? Yang atas 1.704,6. 1.704. 1.704. 1.704. Ya, 1.704,6. 1.704,6. Di bawah? Berapa? 160. 90.440. 440. Ayo dibagi berapa hasilnya? Kita pusing semua lihat angkat. Nah, 440. 1.704,6 dibagi 190.440. Nah, Oh, 0,08. berapa? 0,008. 0,008. Koma berapa lagi belakangnya? 9. 9 berapa lagi? 5. 5. Oke. 0 betul nih 0,08 atau 0,008? 0,008. Oke. Berarti R square adalah 0,00895. Kalau mau kita lihat, kalau kita persenkan dia berapa persen nih? R kalau sama dengan coba kali 100. Kali ini 100 berapa? Dikali 100. Kali 100. Ya, 0,00895 dikali 100 kalau kita persenkan. Berapa? 0,895. Berapa? 0,895. 0,895. Betul nih. Ada lanjutan lebih banyak. Berarti kecil sekali peranan harga terhadap penjual. Berarti harga bukan patokan penting. Nah, coba nih kita kurangi 100% dikurang 0,895%. Berapa dia? Hmm, 9,9. Berapa? Berarti 99, 0,99. Hah? 0,99. 0, Enggak, maksudnya di awalnya 0 sebelum 99 tuh ada angka 0. kan 100% dikurang 0,895%. Atau kita kurangnya 100 kurang 0,895. Berapa? 100 dikurang 0,895. Berapa? 99,105. 9,105%. Berarti harga cuma mempengaruhi sangat kecil. Ya. Berapa? Secara
proporsinya dia tidak sampai 1% mempengaruhi apa? Harga. Harga. Kan Berjalan. penjualan. Berarti ada faktor-faktor lain di luar harga, yaitu sebanyak 99%, 99,105%. Ini sangat kecil. Tapi kita belum tahu lagi apakah dia sangat lemah tapi pasti, cukup, kuat atau sangat kuat. Ayo kita buktikan lagi. Tadi untuk melihat korelasi adalah R sama dengan plus minus di akar R kuadrat. Nah, coba akarkan 0,895, coba diakarkan. Berapa nilainya? Jadi baru kita lihat nih korelasinya, nilai korelasinya. Hmm? Berapa? Diakarkan. Diakarkan. Tahu cara mengakarkannya? Hah? Ini baru guna HP ini bermanfaat. Nah, nih, ini dulu. Ntar dulu. Nah, berapa? 0,895. 0,96. Oke. 0,94. Aneh di sini kawan-kawan, ya. Betul. Secara proporsi dia kecil. Artinya ada variabel lain yang lebih besar pengaruhnya daripada harga. Tapi secara korelasi dia apa? Sangat kuat. Karena tadi sangat kuat adalah kakak. Berapa tadi? Kecil dari 1, besar daripada 0,9. Dia berada di sini, ya. Kecil dari 1, ya. Besar dari 0,9. Nah, dia sangat kuat hubungannya. Dia hubungannya kuat, tapi dalam persamaan ini ternyata perannya kecil. Karena lemah ini kecil perannya, tapi hubungannya kuat. Berarti betul kata orang, hubungan harga terhadap penjualan itu kuat, tapi perannya belum tentu besar. Nah, perannya kecil nih, tidak sampai 1%, tapi hubungannya kuat sampai dia batasannya adalah sangat kuat, yaitu di bawah 1, di atas 0,9. Oke, inilah bentuk korelasi. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Ini ada lagi nih. Kita banyak latihan aja nih. Oke, kita cukupkan. Selanjutnya, apa itu residu? Oke, baca apa nih? Apa itu residu? Residu adalah perbedaan antara nilai yang diamati, nilai data aktual, dan nilai yang diprediksi oleh model regresi. Oke. Berarti rumusnya adalah residu sama dengan nilai yang diamati dikurang nilai prediksi. Atau bisa kita sebut adalah residu sama dengan Y dikurang Y prediksi. Oke, lihat lagi. Bagaimana persamaan itu baik dalam bentuk regresi. Ya. Apa yang menunjukkan persamaan yang baik? Pertama, tersebar secara acak di sekitar angka 0. Artinya, kalau kita kurangi antara nilai Y dengan nilai Y prediksi, maka dia mendekati nilai 0. Apa itu? Pasti dia lebih banyak koma-koma.
0,5 kah, 0,6, pokoknya jangan sampai dia mendekati angka 10, pokoknya harus mendekati angka 0, ya. Apalagi, misalnya minus juga bisa, minus 0,1, minus 0,3, terserah. Yang kedua, memiliki varian yang konstan, atau disebut dengan homogeneitasitas, di mana dia mengatakan ini tadi, Bapak bilang, Y tidak ada hubungannya terhadap X. Yang ada X hubungannya terhadap Y. Makanya dia bersifat apa? Homogeneitasitas. Ya. Ya. Kalau besok kita belajar regresi berganda, artinya tidak terjadi heterogeneitasitas. Dia cuma bersifat homogeneitasitas. Artinya cuma X yang mempengaruhi Y. Sedangkan Y tidak mempengaruhi X. Tapi di sini kita lihat pakai nilai residu. Nilai residu artinya nanti kawan-kawan, kalau kita lihat nanti, ya, apa maksudnya nih Pak? Nih. Y prediksi ditambah sama dengan A tambah B X. Nah, ini kan Y prediksi nih, Y atau sebutkan Y aja. Ya, kalau mau kita buat tambah-tambah bisa kita menambah Y prediksi. Y prediksi ini dia. Ya, nah, jadi nanti Y prediksi ini ke X itu tidak ada hubungan. Karena kita cuma melihat satu hubungan, homogeneitasitas, hubungan satu angka saja, sama hubungannya. Ya, nah, ketiga, memiliki nilai rata-rata 0. Nah, jika model Anda telah bekerja dengan baik, rata-rata residu akan mendekati 0, sama juga. Yang ke berapa nih? Keempat, berdistribusi normal, terutama pada ukuran sampel kecil, residu diharapkan mengikuti distribusi normal. Nah, nanti kita lihat distribusi normalnya di mana kita lihat. Ya, mana kita lihat. Guys. Maka untuk mengetahui apakah keempat elemen ini kita penuhi, tadi apa? Harus mendekati nilai 0. Harus homogeneitasitas, rata-ratanya nilainya 0. Nah, maka ada dua pendapat. Kalau Gujarati mengatakan nilai kita itu nanti residu itu harus di antara -2 dan 2. Atau di antara -3 dan 3. Nah, menunjukkan adanya outlier yang signifikan. Oke, ini agak dikembangkan sedikit nih oleh si Gujarati. Tapi pada dasarnya kalau dia mendekati 0 berarti sudah bagus. Oke, kita lihat punya kita. Oke. Kejar. Nih, kita lihat nanti ada tugas nih. Langsung buka untuk latihan. Oke, kita lihat. Y kita. Berapa Y kita, Mari? Y kita berapa nilainya? Y1 dong. Iya, Y. Mana ada Y1? Hah? Yes, betulan. Berapa yang pertama? Berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang satu berapa? 39. Hah? 39. 39. Yang dua berapa, Rizky? 43. Berapa, Isna? Yang tiga? 21. 21. Berapa yang baru yang keempat? 64. 64. Berapa, Isna? 57. 57. Berapa, Rizky? 47. Berapa, Farid? 28. 28. Berapa, Isna? 75. Berapa, Rizky? 34. Berapa, Farid? 52. 52. Ini kita. Sekarang kawan-kawan cari Y prediksinya. Berapa nilainya? Ya, pakai rumus yang telah kita buat. Berapa rumusnya? Apa rumusnya tuh? Tambah X. Ya, buat rumusnya dulu. Y sama dengan berapa nilai A-nya? -3 berapa nih?
Berapa nilai A-nya? Oh, Nilai 2,4. Nah, kan aduh, mana dia? Nah, ini ya. Nah, jadi dibuat sini. Y sama dengan buat lagi. Udah buat di prediksinya. Udah semua enggak? Dah. Oke. Nah, berapa nilai prediksi kita? Yang satunya berapa? 36,1. 36, 1. yang kedua 47, yang ketiga 24, yang kelima 51, yang keenam 60,4, yang ketujuh 57,7, yang ke berapa lagi? 7, 4, 43, 3,3. 3,3, berapa lagi? 65, berapa lagi? 28, 45, 28 dong itu. 28, ayo apa lagi? 45, terakhir? Itu udah terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, berapa nilai kita? Isi. 1, 2, 3. 1 parit, 2 rezeki, 3 isnan, 4 parit, 5 rezeki, 6 isnah, 7 parit, 8 rezeki, 9 isnah, 10 parit. Ayo isi. Ayo isi parit. Berapa nilainya? Nanti kita buktikan. Apakah persamaan kita itu baik apa enggak? Ayo, tinggal dikurang-kurangi aja. Ayo isi. Berapa residunya? Ini kita buktikan. 2,9. 2,9 lagi. Pusing belajar matematika nih. Isna dia semangat belajar matematika nih. Lanjut. Buat lagi. Buat ikut bersama. 4 lagi. Terus tuh. 4. Lagi. 10 berapa? 7. 3,1. Oke, lanjut apa lagi? Oke. Ini nampak kita nih. Berarti persamaan kita itu masih lemah dalam memprediksi. Ya, kita lihat dulu kekuatan persamaan dulu sebelum kita membuktikan. Ya, penting atau tidak pentingkah variabel tersebut. Oke, Pak. Oke, lanjut Krisna. Nah, kita lihat residunya. Artinya pengurangan dari nilai Y fakta dengan nilai Y perkiraan. Masih di antara minus 2 sampai 2 enggak? Rata-rata keluar dari garis toleransi. Kita tambahkan lagi minus 3. Masih banyak yang keluar. Berarti kita sebut
Ya, persamaan yang kita buat dalam regresi ini masih dalam kategori tidak kuat dalam memprediksi. Apa alasannya? Pertama, data kita sangat sedikit. Cuma 10 observasi. Yang kedua, mungkin tidak normal data kita. Besok kita belajar tuh normal data. Artinya kita ambil kesimpulan karena kita sedikit mengobservasi cuma 10, makanya penguatan peramalannya tidak terlalu mendekati kenyataan. Ya, faktanya tadi regresinya pada koefisien determinan dia cuma nggak sampai 1%, ya kan? Nggak sampai 1%. 99,105% dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar kita amati. Kita lihat lagi, saat kita lihat nilai korelasinya, dia 0,94. Artinya apa? Hubungannya sangat kuat. Tapi proporsinya sedikit. Apa maksudnya nih Pak? Sama gini Farid. Ya, Farid nih, kan siap. Rekan seperti itu kita anggap nih meja bulat nih. Meja bulat. Isinya sini sayur. Isinya sini telur rebus. Isi sini kacang. Isinya sini kita anggap makanan bakwan. Isinya sini. Tapi kita kasih Farid cuma sedikit nasinya. Nasinya kita letakkan 1 sendok teh. 1 sendok teh. Dari proporsi nasi, Farid sedikit nasinya. Padahal kita berpikir tuh, orang Indonesia kalau mau kenyang makannya nasi. Wah, kira kita, Farid cuma dapat nasi 1 sendok teh. Kan 0,895%. Tapi ada orang mengatakan nasi itu kalau kita makan kita jadi betul. Tapi fakta itu terbantahkan dari piring Farid. Karena Farid cuma dikasih nasi 1 sendok teh. Pertanyaan Bapak, kenyang nggak Farid? Betul bahwa korelasi nasi untuk mengenyangkan itu kuat. Tadi 0,94 sangat kuat. Berarti ada orang mengatakan kalau nggak makan nasi berarti nggak makan. Tapi faktanya di piring Farid isinya cuma 1 sendok teh. Masuk nggak logika tuh? Bisa kita katakan Farid akan kenyang. Tapi ada sugesti yang mengatakan sugestinya betul. Ya, nasi kan mengenyangkan. Tapi proporsinya 1 sendok teh. Masuk logika nggak fakta nanti nasi benar-benar mengenyangkan? Masuk logika nggak? Hah? Secara sugesti masuk ke otak kita. Secara realita berlawanan dengan otak kita. Ya, cuma dikasih 1 sendok teh. Makanlah nasi itu pada 1 sendok teh. Nah, tapi orang mikir nasi itu buat kenyang Farid katanya. Karena nasi itulah kita kenyang katanya. Tapi dikasih semua 1 sendok teh. Kan bertabrakan kalimatnya. Nah, seharusnya kan kalau dia misalnya nasinya 90% atau 80% ditambah sambal, cabe, lauk. Ah, baru bisa dikatakan Kenyang. kenyang. Nah, baru kita bisa mengatakan bahwa nasi itu memang kenyang. Kuat hubungannya. Berarti kita lihat korelasinya. 0,94 korelasi yang ternyata. Baru kita lurus tuh logika berpikirnya. Kalau ini nggak lurus logika berpikirnya. Farid dipaksa untuk mengakui bahwa nasi itu membuat kenyang. Tapi pada fakta sebenarnya Farid cuma dikasih nasi 1 sendok teh. Kenyang nggak Farid? Berarti terjadi yang namanya itu ambiguitas dalam tambah diperkuat lagi pakai residu. Rata-rata dia di atas -3 dan angka 3. Berarti mengatakan
bahwa persamaan kita masih lemah dalam memprediksi. Tapi secara regresi persamaan kita benar. Itu namanya apa? Korelasi dan residu untuk menilai bagaimana kualitas persamaan kita. Persamaan kita betul, tapi kita nilai kualitasnya. Tapi kualitasnya masih jauh panggang dari A, B. Sa dia. Oke? Selanjutnya. Ini tugas untuk minggu depan. Ya, tugas kita untuk minggu depan. Ya. Nah, yang poin ketiga nggak usah dibuat. Nanti itu pertemuan kita selanjutnya tuh ya. Kita cari aja nanti residu. Poin ketiganya residu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kita bertahap ya belajar tuh ya. Nggak usah semua kita langsung habiskan. Tahap. Oke. Ini ya Bapak ingin poin 3-nya tuh diganti dengan residu ya. Jadi carinya adalah buat persamaan regresinya, jelaskan artinya, berapa korelasinya, terakhir buat nilai residunya. Oke, silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas. Ada pertanyaan? Cukup? Sudah cukup, Bapak cukupkan juga. Ya. Nah, besok kita akan belajar lagi terkait signifikan dan tidak signifikannya variasi, bukan variabel. Ya, yang kita lihat pada variabel independen kita. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada kita cukupkan kuliah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.